Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Sinta dengan NIM 060210252355. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai volume ilmiah. Yang di sini kita akan membahas dua poin, yang pertama yaitu perbandingan volume ilmiah, kemudian dilanjutkan dengan rancangan dari volume ilmiah. Nah, pertama kita akan membahas mengenai perbandingan volume ilmiah dulu. Yang pertama itu adalah diskusi panel. Diskusi panel. Diskusi panel ini adalah pertemuan yang menghadirkan beberapa orang panelis yang sifatnya formal untuk membahas suatu topik dari berbagai sudut pandang. Nah, diskusi panel ini biasanya terdiri dari 3 sampai 6 orang panelis, kemudian terdapat moderator dan juga terdapat peserta. Nah, di sini moderator berperan untuk mengatur jalannya diskusi dan juga menentukan hasil dari diskusi panel. Kemudian hasil dari diskusi panel ini adalah solusi dari topik yang dibahas. Nah, kemudian seminar. Seminar ini adalah pertemuan ilmiah yang bersifat formal yang menghadirkan pembicara atau ahli untuk menyampaikan materi atau terkait suatu topik. Nah, seminar ini terdiri dari pembicara atau narasumber, kemudian terdapat yang akan menyampaikan materi, kemudian terdapat juga moderator yang akan mengatur jalannya diskusi dan juga menunjukkan hasil dari diskusi dan mendorong partisipasi aktif dari peserta. Dan juga di sini terdapat peserta tentunya yang akan berpartisipasi aktif dalam seminar ini, yang biasanya berjumlah puluhan sampai ratusan orang. Nah, seminar ini biasanya menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan berupa artikel ataupun jurnal, dan juga akan memberikan pemahaman baru bagi peserta terkait topik yang dibahas. Nah, selanjutnya itu adalah kolloquium. Kolloquium ini adalah pertemuan ilmiah yang sifatnya formal dilakukan untuk mempresentasikan rencana ataupun hasil dari penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan evaluasi ataupun masukan dari penguji. Nah, biasanya kolloquium ini terdiri dari penyaji, kemudian dari moderator yang akan memimpin jalan diskusi. Nah, penyaji tadi akan mempresentasikan rencana ataupun hasil dari penelitiannya. Nah, kemudian terdapat juga penguji yang akan memberikan evaluasi atau masukan terkait rencana ataupun hasil dari penelitian. Nah, hasil dari kolloquium ini seperti yang saya katakan tadi adalah evaluasi terkait penelitian agar penelitian tersebut dapat lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah simposium. Simposium ini adalah pertemuan ilmiah yang sifatnya formal menghadirkan beberapa ahli di bidang tertentu untuk menyebarkan hasil atau memaparkan hasil penelitiannya dan bertukar sudut pandang atau pendapat. Nah, simposium ini biasanya terdiri dari pembicara yang yaitu seorang ahli yang akan memaparkan hasil penelitiannya, kemudian terdapat juga moderator yang akan memandu jalannya diskusi atau simposium ini, dan juga terdapat penulis yang akan menulis hasil dari simposium ini, dan juga terdapat peserta yang akan berpartisipasi aktif dalam simposium. Yang biasanya pesertanya berkisar puluhan sampai ratusan orang. Nah, selanjutnya adalah hasil dari simposium ini dapat berbentuk proceeding. Proceeding ini adalah kumpulan dari artikel ataupun makalah, kemudian jurnal yang kemudian akan dipublikasikan, dan juga pemahaman mendalam terhadap suatu topik bagi peserta. Nah, kemudian ini adalah konferensi. Konferensi ini adalah pertemuan ilmiah secara formal berskala besar dengan menghadirkan banyak peneliti dari bidang tertentu. Nah, biasanya konferensi ini terdiri dari beberapa ahli, kemudian yang
jumlahnya bahkan sampai ribuan. Kemudian hasil dari konferensi ini adalah kita dapat memperluas jaringan dan juga dapat menghasilkan karya tulis ilmiah seperti artikel maupun jurnal. Nah, hasilnya adalah debat. Debat ini adalah pertemuan yang bersifat formal, adalah dengan bertukar pendapat yang berbeda mengenai suatu topik, dan setiap tim itu mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Nah, biasanya debat ini terdiri dari moderator yang akan menjadi penengah atau tim netral dan juga sekaligus mengatur jalannya debat ini. Kemudian terdapat tim pro yang mendukung topik yang dibahas, kemudian terdapat juga tim kontra yang menentang terkait topik yang dibahas. Nah, debat ini akan menghasilkan suatu pemecahan masalah terkait suatu topik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua, yaitu rancangan kegiatan ilmiah. Nah, di sini saya akan memilih pembahasan yang saya pilih adalah seminar. Nah, temanya yaitu pemanfaatan teknologi AI dalam pengembangan pendidikan ilmu. Nah, alasan saya memilih format ini adalah karena format ini dapat kita gunakan untuk menyampaikan informasi terkait pengetahuan baru. Kita di dalam fakultas akan memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa dan juga dosen. Kemudian dapat memberikan peserta kesempatan untuk bertanya terkait topik. Nah, seminar ini dapat mendukung peserta untuk berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Mereka dapat bertanya kepada narasumber yang diundang dalam seminar terkait topik yang dibahas. Kemudian adalah membuka ruang diskusi antara pembicara dan peserta. Kemudian struktur acaranya yaitu durasi acaranya itu berlangsung selama 3 jam atau 180 menit, dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, jumlah sesi dalam seminar ini menjadi 4 sesi, yaitu yang pertama membuka biasanya dibuka oleh MC, kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan, dan kemudian misalnya adalah dilanjutkan dengan pemaparan materi dan juga pemaparan materi yang juga akan dilakukan dibantu oleh moderator. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dibantu oleh moderator berkisar sekitar 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan penutup lagi oleh MC. Selanjutnya adalah untuk pembicara yang diundang dalam seminar ini terdiri dari 2 pembicara atau 2 narasumber, yaitu dosen di bidang teknologi pendidikan Fakultas Kedokteran dan Pendidikan, kemudian dosen di bidang informatika. Nah, ini adalah tantangan yang akan dihadapi dan solusinya bagaimana. Nah,